Ini budidaya maggot punya Abi Agung. Ini kandang BSF, kandang lalat. Di dalam kandang lalat ini ada tempat lalat bertelur yang sudah disediakan pakannya. Sebelum kita menyediakan tempat lalat bertelur, kita sediakan pakan buat memancing lalat bertelur. Pakannya ini bisa ampas tahu, bisa buah-buahan, sayur-sayuran, atau sampah organik. Nah, seperti ini, meletakkan tempat lalat BSF bertelur. Nah, ini dengan kayu-kayu yang sudah disusun, dan kayu ini ada kerenggangan. Tuh, kerenggangan. Ini ada kerenggangan di sini tuh. Kurang lebih dia ada lubangnya 1 mili untuk lalat memasukkan telur-telurnya. Kita letakkan di atasnya seperti ini, sehingga nanti lalat-lalat BSF bertelur di atasnya. Karena insting daripada lalat tadi, dia akan bertelur di mana terdapat banyak makanan. Nah, nanti setelah telur-telur ini kita lihat ada di celah-celah kayu, ya, di dalam kayu-kayu ini. Kemudian kita ambil, kita masukkan ke dalam wadah seperti baskom ini. Nah, kita taruh di tempat seperti itu, terus ditutup dengan kain tile. Bisa juga kerudung-kerudung bekas, intinya buat menutupi media penetasan telur lalat BSF agar tidak diganggu semut, cicak, dan lalat-lalat liar atau lalat hijau. Nah, di sini pada usia 2 hari maksimal, ini telur-telur lalat sudah menetas. Nah, biarkan dia di sini sampai mencapai 10 hari. Setelah dia 10 hari di sini, ya, terus kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini, ke media yang lebih besar. Ini, ya, dengan media yang lebih besar. Ini contoh media besar. Ini sudah banyak. Tuh, ini umur 1 minggu. Nah, kemudian di sini kalau kita mau panen umur 15 hari diangkat untuk dipisahkan dari kasgot atau bekas medianya dia yang hitam-hitam seperti ini, bekas serutannya, sehingga tinggal maggotnya aja yang kita jual. Kalau kita mau membuat indukan, maggot ini kita biarkan, kita diamkan, kita kasih wadah, ya. Dengan kalau ini untuk pembesarannya kandangnya kotak biasa, tapi kalau untuk kita mendapatkan prepupa, kita harus membuat kandangnya ini harus ada untuk tempat migrasinya. Ini tempat migrasi agak miring, tidak berdiri,
tapi miring. Nah, dalam kemiringan ini di bawahnya kita kasih wadah. Di sini menggunakan bekas talang, peralon bekas talang tuh. Nah, di sini nanti kelihatan. Nah, inilah maggot-maggot yang akan menjadi lalat. Nih, maggot-maggotnya sudah mulai menghitam. Apabila dia sudah menghitam, dia akan turun seperti ini. Tuh. Dia akan berjalan dari sini ke sini. Langsung jatuh dia ke sini. Tuh dia. Nah, ini ya, yang seperti ini, yang sudah menghitam ini kita ambil. Kita ambil, terus kita masukkan ke dalam kandang lalat BSF tadi. Ke dalam kandang BSF tadi, kita kasih wadah kering. Kita masukkan seperti ini. Nih, kita masukkan kayak begini. Tuh. Ini dia. Nanti di sini dia akan tuh menetas, ya, dia akan menetas menjadi lalat. Lalat BSF ini kalau malam jinak tuh, dia tidak lepas. Dia seperti Isdi tuh, dia tuh nemenin selalu. Nah, di sini tuh dia tuh nggak terbang kalau malam, dia jinak. Terus kita kalau di sini salah satunya kandangnya ini mesti rapat. Terus kandang lalat BSF sendiri harus terkena matahari langsung. Makanya ini saya kasih fiber bening. Fiber bening tuh beda. Karena kalau ada cahaya masuk, lalat ini akan agresif, aktif kawin. Nah, lalat yang mati tadi, umur lalat ini hanya 8 hari. Dia habis kawin mati. Yang betinanya habis nelur mati. Usahakan di dalam kandang ini dia ada pohon-pohon atau dedaunan buat lalat BSF hinggap. Nah, seperti ini. Ini seperti ini ya. Tuh. Ini banyak lalat BSF-nya. Terus kemudian yang mati ya. Yang mati ini di sini juga seperti di sana kan ada tuh di bawah yang mati. Ini juga bisa buat pakan ternak. Dia bisa buat pakan ternak, ayam, bebek, burung, ikan, ya banyak sekali. Terus di sini juga nanti terdapat kepompong. Ini loh kepompong lalatnya. Kepompong lalat yang sudah menetas. Nih seperti ini. Kepompong lalat yang sudah menetas. Ini juga bisa buat pakan ternak, bebek, ayam. Apalagi kalau digiling halus jadi tepung. Ini kering. Ini kering, ya. Nah, kita di sini nggak ada kesulitan. Kalau kita ingin memproduksi di sini, bahkan dari bekasnya yang tadi kita saring, setelah kita ambil ya maggotnya, ini kan ada tanahnya yang hitam. Ini katakan tanahnya ini yang sudah saya karungkan ini, tanah-tanah ini yang hitam namanya kasgot atau bekas maggot. Ini bisa menjadi pupuk organik yang mana ini juga laku dijual. Nah, usahakan
Kalau kandang lalatnya seperti ini di bawahnya harus dikasih cairan oli agar semut tidak naik. Begitu juga dengan yang sedang ditetaskan. Ini juga di bawahnya dikasih oli supaya semut tidak naik. Nah, ini kandang saya sistemnya kandang susun. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Tuh, ya. Banyak sekali magotnya. Ini juga sama tuh. Banyak sekali magotnya. Kalau ini kemarin baru dipanen. Ini juga kemarin habis dipanen. Tapi sebelum kita mengetahui daripada magot-magot ini, ya, ini kita lihat dulu seberapa banyak dia. Karena untuk 1 gram telur yang kita tetaskan ini akan menghasilkan maggot 3-4 kilo. Itulah standarnya. Ya. 1 gram maggot 1 gram telur akan menghasilkan maggot 3-4 kilo. Dan untuk media pembesarannya seperti ini, ya. Ini dengan ukuran 1 meter, panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 20 cm. Ini akan menghasilkan 10-15 kilo maggot. Jadi di sini bisa masuk 3-4 gram maggot, maksimal 5 gram di sini. Untuk ukuran per meter 5 gram telur yang ditetaskan dimasukkan ke kandang pembesaran maggot. 5 gram 1 meter. Ya, kalau kandang itu 1 meter panjang dikali lebar 1 meter, cukup telur yang ditetaskan ini 5 gram. Tapi kalau lebar kandang pembesaran maggot lebarnya 1 meter dengan panjang 2 meter, bisa 10 gram telur yang ditetaskan. Dan kalau sudah 10 gram berarti bisa menghasilkan 30-40 kilo dalam waktu 2 minggu. Oke. Sekian dulu. Kalau belum jelas silakan ditanyakan lagi. Terima kasih.